Saudara, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat telah berjalan sekitar 2 bulan. Kasus ini mengemuka ke publik setelah keluarga menemukan sejumlah kecurigaan saat jenazah Yosua tiba di rumah duka di Muaro Jambi. Sejumlah fakta dalam kasus ini pun terungkap dan berikut 11 fakta kasus pembunuhan Yosua yang disampaikan jurnalis Kompas TV Yasir Nene Ama. Kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat bisa jadi salah satu kasus yang menggemparkan tidak hanya institusi Polri tapi publik. Seluruh rakyat Indonesia sorotannya tertuju pada kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Di hari ulang tahun ke-11 Kompas TV kami hadirkan 11 fakta kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Kasus ini mengemuka ke publik berawal dari kecurigaan keluarga. Pasalnya saat jenazah tiba di rumah duka yang berada di Muaro Jambi, keluarga ternyata tidak diperbolehkan untuk membuka peti jenazah tersebut. Ini pun membuat keluarga curiga ada apa yang terjadi di jenazah Yosua Huta Barat. Setelah membuka peti jenazah, mereka menemukan adanya dugaan penganiayaan karena ditemukan sejumlah luka yang menurut keluarga tidak wajar. CCTV yang janggal, ya ini menjadi sorotan saat kasus ini mulai mencuat di muka publik ketika mantan Kapolres Jakarta Selatan menyampaikan keterangan pers soal kasus ini. Saat itu ia bilang bahwa CCTV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, lokasi penembakan Yosua Huta Barat ini sudah rusak. Kebetulan rusak malah sejak 1 minggu lalu. Tentu ini membuat publik bertanya-tanya, kok bisa ya CCTV di rumah dinas jenderal bisa rusak dan tidak merekam lokasi kejadian. Ternyata belakangan baru diketahui bahwa memang CCTV itu sengaja dirusak untuk menghilangkan barang bukti. Sosok yang vokal di kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Kalian tentu ingat wajah-wajah mereka ini kan? Ya, yang pertama adalah bibi dari Yosua Huta Barat. Bibi dari Yosua Huta Barat ini sangat vokal karena dialah yang pertama kali berbicara ke media soal kejanggalan yang ditemukan di tubuh keponakannya Yosua Huta Barat. Yang berikut adalah Ketua RT di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, lokasi rumah dari Verdi Sambo berada. Nah, sosok ini juga menjadi sorotan dan bisa dikatakan cukup vokal karena dialah yang berani membuka suara pada awal-awal kejadian soal CCTV. Saat itu PRT ini bilang bahwa CCTV di depan rumah Verdi Sambo ini sempat diganti dan ia sebagai Pak RT tidak diberitahu. Lalu selanjutnya adalah pengacara dari keluarga Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Siapa yang tidak kenal dia? Yang ngikutin kasus Verdi Sambo pasti sering banget nih lihat sosok dari Kamarudin Simanjuntak. Ya, ia menjadi pengacara keluarga dan sangat vokal membicarakan soal apa yang menjadi kemauan keluarga dan apa kejanggalan yang dirasakan oleh keluarga terkait dengan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ia pun menjadi orang yang akhirnya mendorong untuk dilakukan otopsi ulang jenazah Yosua Huta Barat. Hasil otopsi ulang, ya keluarga Yosua Huta Barat meminta untuk melakukan otopsi ulang. Dan otopsi ulang pun dilakukan oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia dengan tujuan agar independen dan tidak ada intervensi dalam hasil otopsi tersebut. Hasilnya sudah disampaikan, ternyata memang tidak ditemukan luka selain luka tembak di tubuh Yosua Huta Barat. Yang juga menjadi sorotan adalah soal asmara dari Yosua Huta Barat. Tentu dengan sang pacar, Vera Simanjuntak, saudara. Ya, mereka sudah berpacaran selama 8 tahun. Dan terhitung sejak bulan Juli, 7 bulan kemudian mereka ingin merencanakan pernikahan untuk mengomitmenkan keseriusan hubungan mereka. Namun ternyata kandas karena Yosua Huta Barat meninggal dunia di tangan bosnya sendiri. Vera Simanjuntak sempat menjadi sorotan karena ia menyampaikan bahwa ia pernah mendapatkan informasi dari sang pacar yaitu Yosua Huta Barat bahwa Yosua sempat meninggal
mendapatkan ancaman sebelum akhirnya Yosua ditemukan tewas. Selanjutnya adalah kerja tim khusus bentukan Kapolri. Ya, untuk mengusut kasus pembunuhan Yosua Huta Barat ini akhirnya Kapolri sendiri loh yang membentuk tim khusus yang dikomandai oleh Wakapolri. Nah, tim khusus ini bekerja sedemikian rupa mengusut kasus ini, saudara. Dan akhirnya berujung pada menguak fakta di balik kasus ini. Ya, kita sama-sama mendengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa semua rekayasa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat oleh Irjen Verdi Sambo telah rontok, saudara. Verdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya tim khusus, saudara, tapi ada Komnas HAM dan juga LPSK yang ikut menyelidiki kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Yang terbaru, Komnas HAM merilis video saat Yosua Huta Barat tersungkur di bawah tangga setelah ditembak. Yang mencengangkan juga adalah Komnas HAM menyampaikan bahwa Putri Chandrawati menjadi ataupun mendapatkan dugaan pelecehan seksual oleh Yosua Huta Barat di Magelang. Ini yang sampai sekarang masih jadi perdebatan. Tidak hanya Komnas HAM, tapi ada juga LPSK yang juga ikut berperan dalam mengusut kasus ini. Mereka juga ikut membantu pengusutan kasus ini, saudara. Bersekongkol membunuh Yosua. Ya, kita ketahui bersama bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa tidak hanya Richard Eliezer yang melakukan penembakan terhadap Yosua Huta Barat, tapi ada orang lain yang terlibat dalam pembunuhan Yosua Huta Barat, tepatnya pembunuhan berencana. Karena Kapolri telah merontokkan skenario yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Ini dia, saudara, saya hadirkan 5 tersangka pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Sejumlah perwira polisi ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Ya, Sang Jenderal Irjen Verdi Sambo menyeret sejumlah perwira polisi untuk memuluskan skenarionya. Namun sayang, skenarionya terbongkar, saudara. Ada 35 anggota Polri yang terlibat dalam obstruction of justice dan 7 diantaranya sudah disidang etik karena melakukan obstruction of justice terhadap kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Ini dia mereka, saudara, ke-7 anggota Polri yang telah disidangkan dan beberapa diantaranya telah diputus dengan dipecat secara tidak hormat. Dan yang terakhir tentu saja kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat yang menjadi sorotan netizen. Ya, tidak hanya menjadi sorotan dari anggota DPR, tepatnya Komisi 3 yang saat itu memanggil Kapolri, Kompolnas, Komnas HAM dan juga LPSK untuk dimintai keterangan. Tapi kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat ini pun sudah menjadi sorotan netizen. Pertanyaan selanjutnya adalah tentu kita akan nantikan nih seperti apa tim bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit ini betul-betul mengusut kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Semua fakta akan dibuka di meja persidangan. Saya Yasir Neneama menutup 11 fakta kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat.